perjuangan kamu selama ini akan sia-sia. Felisa memperingatkan Devan agar tidak perlu capek-capek mengejar Mirsa. Cinta Mirsa terhadap Reza terlalu besar, jadi percuma saja Devan berjuang untuk Mirsa. Hal itu hanya akan sia-sia saja. Karena kamu gak akan dapetin hatinya Mirsa. Devan tidak peduli pada apapun ucapan Felisa. Felisa hanya bisa menasehati orang lain tetapi tidak bisa menasehati dirinya sendiri. Penderitaannya Mirsa itu datang dari kamu. Devan ingin agar Reza menjauhi Mirsa seperti yang Pak Pramana dan Bu Desi inginkan. Menurut mereka, kehidupan Mirsa selalu mendapatkan tekanan dan semakin menambah beban semenjak kehadiran Reza dalam kehidupan Mirsa. Semenjak kemunculan kamu di hidupnya, Devan tidak ingin lagi melihat air mata Mirsa mengalir. Reza meminta agar Devan tidak ikut campur dalam urusannya dengan Mirsa. Reza dan Mirsa saling mencintai. yang ada kamu tuh cuma menambah beban. Reza tidak ingin Devan mengganggu hubungan mereka berdua. Bagi Mirsa, Devan hanyalah orang yang datang dari masa lalunya saja. Jadi Devan tidak berhak apa-apa atas Mirsa. Jangan ikut campur sama hubungan saya dan juga Mirsa. Hubungan Devan dan Mirsa sudah lama berakhir. Saat ini yang dicintai oleh Mirsa hanyalah Reza. Kami datang mau menjemput pasien RSJ. Sebuah mobil ambulans datang ke rumah Pak Pramana. 2 orang perawat turun dan menghampiri Biminah yang sedang menyapu halaman rumah. Atas nama Bu Karina Valeria. Mereka mengatakan bahwa mereka datang untuk menjemput pasien rumah sakit jiwa yang bernama Ibu Karina Valeria. Biminah syok sampai-sampai dia beristighfar. Astagfirullahaladzim. Karina yang baru saja membuka pintu rumah juga syok melihat 2 orang perawat dari rumah sakit jiwa tiba-tiba ingin menjemputnya. Dia bergegas menutup pintu tetapi 2 orang perawat itu juga dengan cepat mengejarnya. Mereka berusaha menahan pintu yang akan ditutup oleh Karina. Karina berteriak histeris dan mengatakan bahwa dia bukan orang gila. Dia terus berusaha untuk melarikan diri. Bang Markum dan Bu Nurma terkejut karena Karina dikejar-kejar oleh petugas rumah sakit jiwa. Terpaksa Bu Nurma segera menghubungi Radit agar segera pulang. harus melakukan semua ini. Dari atas balkon, Pak Pramana hanya melihat Karina yang sedang dikejar-kejar oleh petugas rumah sakit jiwa. Dia sengaja melaporkan Karina ke rumah sakit jiwa untuk memberikan pelajaran padanya agar mau menyerahkan bukti CCTV di gudang tempat Sarah diculik. Biar kamu mau mengaku di mana. Pak Pramana sudah kehilangan cara lagi karena hingga saat ini Karina tidak juga mau menyerahkan bukti CCTV yang seharusnya bisa menyelamatkan Mirsa dari tuduhan atas penculikan dan penusukan terhadap Sarah. Dan saat ini, cuma saya laki-laki yang dicintai sama Mirsa. Mirsa memenuhi panggilan polisi dengan ditemani oleh Pak Pramana, Reza, Devan, dan juga pengacaranya. Devan berusaha untuk memberikan support kepada Mirsa, tetapi Reza tidak mau kalah. Mirsa, kamu tenang ya, apapun yang terjadi. Dia segera merebut posisi Devan sehingga membuat Devan mundur. Reza menenangkan Mirsa dan mengatakan bahwa Reza akan membantu Mirsa menyelesaikan masalahnya. Aku akan ada buat kamu. Apapun yang terjadi, Reza akan selalu ada untuk Mirsa. Bikin efek jerah buat dia. Tapi apa itu gak berlebihan ya? Bu Desi dan Mirsa sedih mendengar kabar kalau kini Karina dirawat di rumah sakit jiwa. Pak Pramana mengungkapkan bahwa hanya itu satu-satunya cara agar Karina mau memberikan rekaman CCTV di gudang tempat Sarah diculik. Pak Pramana sudah tidak memiliki cara lain karena Karina begitu bersikeras untuk berbohong bahkan kepada papanya sendiri. Pak Pramana berharap dengan cara yang satu ini Karina akan menyerah. Semoga informasi ini dapat membantu Pak Radit menemukan istri Bapak ya. Radit ingat kalau Ranti pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Dia pun meminta bantuan kepada Ranti untuk mencari kira-kira di rumah sakit jiwa mana Karina dirawat. Ranti memberitahu nama-nama rumah sakit jiwa yang ada di Jakarta beserta alamatnya. Itu cara ayam. Ranti berharap dengan menelusuri setiap rumah sakit jiwa yang ada, Radit akan bisa menemukan keberadaan Karina. Radit sangat berterima kasih pada bantuan-bantuan Ranti selama ini.